Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, selamat tahun baru 2022. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur Ebenezer sampai di sini, sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan kita tidak pernah berubah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin, saudara. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di awal tahun 2022. Semua karena berkat, semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu pastikan dalam hidup kita, ketika kita menjalani tahun 2022, kita mau terus memperkatakan, Tuhan, saya mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jagalah hidup kita. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang kali yang kedua. Tapi biarlah hati kita selalu melekat kepada Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita terus melihat keajaiban, terus melihat mujizat, terus melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Masih bersama program Bible and Coffee, dan masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami ada di tahun yang baru. Semua karena pemeliharaan-Mu, semua karena pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa sebelum kami merenungkan firman-Mu, biar Roh Kudus urapi kami semua, sehingga kami mengerti. Dan biarlah firman-Mu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, hari ini sebagai pegangan kita harus tetap terus memegang firman Tuhan, karena saya percaya 2022 betul kita akan lihat pertolongan Tuhan. Sama seperti apa yang kita lalui 2021. Ada banyak musibah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tapi kita tetap boleh lewati gitu kan. Kita bisa lalui bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Karena itu hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk selalu melekatkan hati kita kepada Tuhan. Karena pemazmur bilang dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Saya membagikan hal ini buat setiap kita, Sobat Maestro. Dalam Mazmur 91 ayat 14 bilang begini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Lihat ya, apa dampaknya untuk seorang yang melekat kepada Tuhan hatinya? Aku akan meluputkannya. Jadi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan. Apa maksudnya meluputkannya? Betul ada kejahatan. Betul ada rancangan-rancangan yang tidak baik dalam kehidupan dia mungkin. Betul ada orang-orang yang memfitnah kita. Betul ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan, aku akan meluputkannya. Dengan kata lain, badai masih ada, masalah masih ada, tapi kita terluput dari setiap badai, dari setiap masalah, dan kita berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Kristus yang mengasihiku. Katakan amin. Iya kan? Jadi hatinya melekat kepada Tuhan. Hidup kita bukan lagi bergantung dengan masalah. Hidup kita tidak lagi bergantung dengan keadaan yang terjadi, tapi hidup kita melekat kepada Tuhan, sehingga kita nggak terfokus dengan masalah kita. Masalah boleh ada nih. Tentu dalam tahun 2022 ini, saudaraku, kita pasti akan punya pergumulan. Mungkin berbeda dengan 2021, tapi kita percaya Tuhan kita yang kita sembah, yang kita andalkan tidak pernah berubah. Amin, saudara. Itu sebabnya jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan meluputkan kita. Sehingga masalah itu bukan lagi menjadi pergumulan, bukan lagi menjadi masalah, karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Karena Yesus bilang, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu pastikan setiap kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, karena Tuhan akan meleputkan kita. Wow, haleluya. Lihat ayat selanjutnya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan ada dua hal yang diajarkan pemazmur pada hari ini buat setiap kita. Ada dua hal. Yang pertama apa? Hati yang melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengenal akan pribadi Tuhan. Nah,
Kita mengerti kalau kita melekat kepada Tuhan, tentu kita akan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena hati kita di dalam hatinya Tuhan. Tuhan akan mengarahkan kita. Betul saya bilang bahwa bukan berarti kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita doa, kita puasa, kita baca firman setiap hari, lalu tidak ada hal-hal yang buruk yang tidak bisa menimpa hidup kita. No. Tetap itu masih bisa terjadi. Bahkan di tahun 2022 ini kita nggak pernah tahu. Karena esok adalah misteri dalam hidup kita. Tapi kita hidup bukan karena melihat. Sama-sama bilang sama saya hidup karena iman. Amin. Misteri yang tidak bisa kita lihat, besok yang tidak bisa kita lihat, kita percaya itu adalah jadi hari yang baik. Itu akan menjadi hari yang dahsyat. Itu sebabnya kita imani 2022 akan menjadi hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hari di mana kita jalani di tahun 2022 akan menjadi hari di mana kita akan lihat pembelaan, kita akan lihat pertolongan, kita akan lihat Tuhan meluputkan kita dari segala yang jahat. Haleluya. Kenapa? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena yang kedua, kita mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan, kita nggak akan pernah terlalu khawatir. Betul kita punya kekhawatiran, betul kita punya ketakutan, kecemasan. Aduh, Tuhan, gimana ya tahun 2022 nanti terjadi apa ya? Gimana ya dengan pasangan hidup saya? Gimana ya dengan usaha saya? Gimana dengan rumah tangga saya? Ada begitu banyak kekhawatiran. Kenapa? Karena kita tidak tahu dan kita tidak maha tahu. Itulah yang membuat kita menjadi penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan pertanyaan bagaimana dengan kehidupan 2022 ini. Tapi kita pegang satu hal. Selama saya kenal pribadi Tuhan saya, maka saya tahu apa yang Dia buat dalam hidup saya adalah selalu yang baik. Makanya firman Tuhan jelas katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Jadi kita kenal sosok pribadi Allah kita. Makanya kita nggak takut lagi. Kenapa? Karena kita tahu kok semua bisa terjadi di luar kendali saya. Tapi saya pegang firman Tuhan. Semua tetap ada dalam rancangan Allah yang sempurna. Bahwa rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Kalau saya hari ini belum melihat kebaikan, kalau saya hari ini belum melihat jalan keluar, saya tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Katakan amin. Yes. Makanya Yeremia pasal 9 ayat 24, dia bilang begini. Tuhan bilang begini, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi yang Tuhan mau, saudara dikasih dalam Tuhan, adalah kita intim. Yang Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Yang Tuhan mau kita kenal pribadi Tuhan. Kenal akan apa? Kenal bahwa Tuhan mengasihi saya. Kenal bahwa Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan saya. Kenal bahwa Dia Bapa yang baik, yang selalu menyediakan terbaik dalam kehidupan saya. Itulah orang yang memiliki pegangan hidup, yang mengenal Allah yang dia sembah. Sehingga dia nggak pusing dengan rancangan orang-orang jahat dalam hidupnya yang berusaha merancangkan yang jahat. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya sanggup merubahkan rancangan orang jahat, mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Karena saya tahu siapa Allah yang saya sembah. Amin, saudara. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan hari ini. Secara khusus di awal tahun, sebelum besok kita akan masuk di hari kedua di tahun 2022. Saudara dikasih dalam Tuhan, pegang hal ini. Melekat kepada Tuhan. Akhirnya engkau mengenal pribadi Tuhanmu. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan kita, maka kita pegang apa yang menjadi perkataannya. Kenapa? Karena kita tahu apa yang Dia katakan tidak pernah Dia ingkari. Karena Dia Allah, janjinya murni, janjinya pasti terjadi. Dan apa yang keluar dari mulutnya, itu pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oh Tuhan Yesus dahsyat. Kami mengucap syukur. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu secara khusus. Di hari pertama di tahun 2022, tahun yang baru. Betul, di hadapan kami ada sepanjang tahun 2022 yang tidak kami tahu. Tapi kami hidup bukan karena melihat, kami hidup bukan berdasarkan perasaan kami hidup karena percaya. Itu sebabnya biarlah apa yang kami dengar hari ini, Tuhan, hati kami melekat kepadamu, maka Engkau meluputkan kami. Engkau membentengi hidup kami. Engkau yang memproteksi kami. Betul ada badai, betul ada masalah, betul ada pergumulan di tahun 2022 yang akan kami hadapi. Namun dengan firman Tuhan ini kami diingatkan satu hal. Kami kenal siapa Allah kami. Allah yang berjanji, aku merancangkan hari depan yang penuh harapan kepadamu. Bukan rancangan kecelakaan. Kami kenal Allah kami. Allah yang berjanji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan
mendengarkan Engkau. Kami kenal Allah kami, Allah yang berjanji bahwa aku ada di depan hidupmu. Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Hamba berdoa buat Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Bukan suatu kebetulan mereka mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kecemasan yang akan kami hadapi. Oleh karena kami tidak tahu apa yang terjadi tahun 2022. Itu membuat kami tetap semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.